Allah memang menyediakan dua tempat, ada surga, ada neraka. Ya, tapi kan tidak adil kalau semua orang masuk surga. Ya, orang baik masuk surga, orang jahat masuk surga, kan nggak adil. Maka Allah katakan bahwa orang yang masuk surga dia harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada jalannya. Allah berikan jalan itu. Ya. Dan di akhirat nanti, Pak, ya, kalau Bapak Ibu lihat di Quran itu luar biasa, Pak, ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Ya, dan yang saya katakan tadi, ketika Allah berjanji, ya, apalagi kalau itu adalah untuk kebahagiaan hidup di akhirat, di luar nalar kita, Pak. Di luar akal manusia. Ya, Allah katakan misalnya tadi di ayat Al-Baqarah yang saya baca tadi, ya, walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, tetapi bagi orang-orang beriman, prestasi tertinggi itu adalah takwa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memberikan janji-janjinya. Ya, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu baca Al-Quran, mungkin disempatkan untuk membaca terjemahannya, Pak. Ya, jadi janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kebahagiaan di dunia itu kita bisa lihat di surat At-Tolak, Pak. Ya, ayat kedua sampai 5 itu berturut-turut Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan makhraja. Makhraj. Ya, makhraj kalau dalam ilmu tajwid artinya apa, Pak? Ya, tempat keluarnya huruf. Ya, apakah huruf itu dari kerongkongan, apakah dari langit-langit, atau apakah dari bibir? Nah, itu namanya makhraj, ya, tempat keluarnya huruf. Atau kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau pernah umroh, ya, biasanya kalau ada pintu, ya, pintu keluar itu ditulis makhraj di situ. Ya, jadi biasanya ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya, exit atau makhraj. Nah, dalam hal ini, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa untuk memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya. Maka sering kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, ya, ketika mereka berazam, ya, berupaya keras untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan, lalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang awalnya mungkin dia bekerja di tempat yang riba, kemudian dia diberikan pekerjaan yang baik. Ya, atau sering mungkin kita melihat mu'alaf, Pak. Ya, mu'alaf yang serius, ya, mu'alaf yang baik itu taruhannya berat itu, Pak. Perjuangannya berat, Pak. Ada yang sampai meninggalkan istrinya, ada yang sampai meninggalkan suaminya, ada yang diusir oleh orang tuanya. Ya. Dan biasanya kemudian ketika dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, ya, karena dia masuk Islam, dia diberikan saudara-saudara yang lebih baik. Ya. Ada yang ditinggalkan suaminya, dia diberikan suami yang lebih baik. Ya. Ada kemarin informasi, ya, seorang teman dokter, Pak. Ya, dokter gigi dia. Jadi dia harus bercerai, ya, karena suaminya tidak mau, ya, diajak masuk Islam. Lalu kemudian tidak lama, ya, dia mendapatkan seorang jodoh yang orang yang soleh, ya, kemudian sudah mempunyai beberapa anak yang baik-baik, yang soleh dan soleha. Jadi ini yang kadang tidak difikirkan oleh manusia, ya, karena ketakwaan itu memang tidak ada balasannya kecuali kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, ya, di ayat berikutnya Allah katakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga dari arah mana. Ya. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu. Ya, maka kita sering, ya, beberapa kali mendengarkan cerita, kan, orang yang keluar dari bank, ya, orang yang keluar dari katakanlah pegadaian yang di sana banyak sekali berkecimpung dengan riba, lalu kemudian ketika dia melakukan usaha, usahanya berhasil, sukses. Ya, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, ya, Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra.
Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan berbagai kemudahan dalam kehidupannya. Ya, jadi terkait dengan ayat yang kedua tadi, maka ayat yang keempat ini itu terkait dengan jalan keluar tadi. Semua menjadi serba mudah, Pak. Ya, dalam kehidupannya. Karena apa? Karena orang-orang bertakwa itu ketika dia diberi nikmat, dia akan bersyukur. Dan ketika dia diberi musibah, dia akan bersabar. Nah, ini kuncinya, Pak. Ya, kunci dari orang-orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir dalam surat At-Talaq itu di ayat yang kelima, Allah katakan, "Wa may yattaqillah yukafir anhu syai'atihi wa yu'zim lahu ajro." Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala kesalahannya. Ya, wa yu'zim lahu ajro, dan akan dilipat gandakan berbagai amal baiknya, berbagai amal solehnya. Ya. Jadi ini harus kita imani. Artinya apa? Bahwa setiap dosa itu akan diampuni kalau orang itu benar-benar melakukan taubatan nasuha. Ya, kalau dosa-dosa kecil bisa diampuni lewat puasa, lewat sholat, lewat wudhu, kita itu bisa menggugurkan dosa, Pak. Tapi itu dosa-dosa kecil. Ya, tapi kalau untuk dosa-dosa besar, orang harus melakukan taubatan nasuha untuk bisa dihapus dosa-dosanya. Ya, maka kemudian ketika orang-orang itu sudah melakukan taubatan nasuha, dalam arti dia kemudian melakukan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan yukafir anhu syai'atihi, akan dihapuskan segala dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajro, maka akan dilipat gandakan setiap amal solehnya, setiap amal baiknya. Ya, jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Ya, Allah itu zat yang maha baik. Allah memang menyediakan dua tempat, ada surga, ada neraka. Ya, tapi kan tidak adil kalau semua orang masuk surga. Ya, orang baik masuk surga, orang jahat masuk surga, kan nggak adil. Maka Allah katakan bahwa orang yang masuk surga dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada jalannya. Allah berikan jalan itu. Ya. Dan di akhirat nanti, Pak, ya, kalau Bapak Ibu lihat di Quran itu luar biasa, Pak, ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Ya, dan yang saya katakan tadi, ketika Allah berjanji, ya, apalagi kalau itu adalah untuk kebahagiaan hidup di akhirat, di luar nalar kita, Pak. Di luar akal manusia. Ya, Allah katakan misalnya tadi di ayat Al-Baqarah yang saya baca tadi, ya walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi di surga nanti ada pasangan yang selalu suci, mutahharah, selalu suci, Pak. Ya, kalau dimasukkan ke akal kita ya nggak masuk kan? Karena di dunia nggak ada orang yang suci terus-menerus, nggak ada. Ya, pada suatu saat dia akan, katakanlah kalau wanita dia akan mengalami menstruasi, ya. Kemudian akan ada berbagai hal yang membatalkan wudunya misalnya. Nah, kalau di surga pasangan kita itu suci terus, Pak. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan akan kekal selamanya di sana. Nanti di surga, Pak, ada buah, ya, yang ketika buah itu dipetik atau diambil, itu akan muncul lagi langsung, Pak. Nah, ini kan nggak bisa kita masukkan akal. Bapak baca surat surat Waqiah itu, Pak. Wa faqihatin katsirah. Allah katakan begitu kan? Akan banyak buah-buahan nanti di surga itu. Ya. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Artinya apa? Buah itu tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Ketika diambil akan berbuah lagi, wala mamnu'ah. Artinya tidak terlarang untuk diambil oleh siapapun penghuni surga itu. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka tugas kita adalah berupaya, ya, semaksimal mungkin untuk menjadi bagian dari golongan orang-orang yang akan menikmati janji-janji Allah ini. Ya, jadi memang kadang kita merasa dengan sholat, puasa, haji, zakat itu cukup, tidak. Ya, terus kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Ya, memperbaiki kualitas ibadah, ya, memperbaiki mungkin kualitas keimanan kita. Dengan apa? Dengan terus mempelajari Islam, ya.